Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan Engkau sepanjang malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hambamu, urapi kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami, celikan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat kasih-Mu yang besar dan hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca Yehezkiel pasal 16. Yehezkiel pasal 16 ayat pertama sampai ayat 14. Yehezkiel pasal 16 ayat pertama sampai 14. Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang kecil. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak gosok atau dibendungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malah engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berdarah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berwarna darah, engkau harus hidup. Jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tapi engkau dalam keadaan telanjang bukit. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghampir kainku kepadamu dan nutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Allah, Tuhan Allah. Dan dengan itu aku membasuh engkau dengan air dan memberikan darahmu daripadamu. Aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak, pakaian lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga engkau layak menjadi ratu, dan namamu termasuk di antara bangsa-bangsa kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pagi ini kita dapat. Israel, bayangkan di hadapan Tuhan bagikan istri, Allah bagikan suami, dan di sini kita lihat bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel yang akan bagikan Yerusalem. Ya, di perhatiannya luar biasa. Perhatian Allah dari ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 penuh belas kasihan, penuh cinta, dan sangat luar biasa. Musiknya bangsa Israel dibuang, tetapi kasih Tuhan tetap melimpah dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan memang Tuhan, musiknya mati, tapi bang engkau harus hidup. Sebagaimana pada ayat yang ke-6, maka aku lalu situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berdarah.
Aku berkata kepada dalam keadaan bernuan darah itu, engkau harus hidup. Jadi bangsa itu harus hidup, bukan saja hidup, tapi itu firman Tuhan katakan, dia juga bertumbuh secara dewasa. Bukan bertumbuh secara dewasa, tapi dia juga Tuhan memberikan suatu pemeliharaan yang sedemikian rupa. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-9, aku membasuh engkau dengan air dan menebuskan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau di minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dan kain halus dan selendang dari sutra, dan aku mengisi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung lehermu, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-12, makanannya juga tepung yang terbaik, maria minyak. Engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi, bahkan dipakai pakaian, makanannya semua yang terbaik. Inilah kasih Tuhan sebagai suami, sebagai istri dibayangkan kepada bangsa Israel. Cintanya Tuhan Allah kepada bangsa Israel sedemikian rupa dengan aku. Dia siapkan semua apa yang jadi kebutuhan, pakaiannya, perhiasannya, semua lengkap. Ini membayangkan satu kasih Allah kepada kita. Dan kalau hari ini kita masih diberikan napas hidup, kalau kita hari ini masih bisa hidup, ini semua anugerah Tuhan. Dan firman Allah berkata, Tuhan juga akan memperhatikan aku. Ada 5 kata aku dari ayat 9 sampai ayat 12. Ada 5 kata aku bicara 5 luka Tuhan, di mana Tuhan, kasih Tuhan di juta yang sedemikian rupa kepada kita, dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita hidup ini anak anugerah Tuhan. Kalau kita masih bisa bernapas karena anugerah Tuhan, bukan saja pakaian, tapi juga Tuhan memberikan makanan yang terbaik. Kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan berikan adalah baik. Tidak pernah Tuhan beri yang busuk. Dia memberi yang terbaik kepada kita, ya, untuk kita hidup. Makanannya, pakaian yang terbaik. Dan kita merasakan hari kita tidak kekurangan. Hari kita tidak kerombeng. Tuhan berikan makan, sekalipun dalam kesederhanaan, tapi yang satu utama yang terbaik. Makan jadi daging dan makan itu memberi kita kuat. Dan hari saudara merasakan, bangun pagi, hati saudara hidup. Dan Tuhan sudah lengkapi segala kebutuhan pakaian hidup kita. Dan Tuhan juga siapkan segala makan minum. Jadi makan minum Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan sebagaimana Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita juga di hadapan Tuhan, Tuhan juga menyiapkan segala pakaian, makanan kita disiapkan buat kita. Kenapa? Sebab bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang kedang, Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Saudara percaya, bicara pakaian, bicara sarana pangan, sudah siapkan. Tuhan siapkan yang terbaik dari hidupnya. Ya, kalau saya nengok ke belakang, renungkan kasih Tuhan itu besar di saudara. Kalau hari itu sebenarnya hidup ini karena Tuhan, pakaian disiapkan, makanan disiapkan. Jadi sana makan, sana pangan sudah siapkan. Sana pangan cara bangsa-bangsa itu, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Maka firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bicara dan selebihnya Tuhan akan memberkati. Selebihnya bicara makan minum, Tuhan disiapkan saudara. Saudara percaya, kalau saudara mencari Tuhan pagi hari ini, saudara mengadakan mesbah keluarga pada hari ini, berarti saudara juga mengutamakan kerajaan Allah. Dan makan minum Tuhan sudah siapkan buat saudara. Hari saudara bekerja, hari saudara berdagang, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat khusus buat saudara yang terbaik. Bukan yang tidak baik, tapi yang terbaik buat saudara. Imani, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat dalam rumah tangga saudara. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, anak saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara percaya Tuhan memberkati.
Benar Bapa di surga, perhatian Engkau sedemikian rupa kepada bangsa Israel. Demikian juga perhatian Engkau kepada kami. Bicara pakaian, Engkau sudah siapkan. Bicara makanan, Engkau sudah siapkan. Kami terima dengan iman segala kebutuhan kami, Engkau sudah siapkan. Kami mencari nafkah, berkat Allah sudah sedia buat kami. Tidak tertukar, Engkau siapkan segala kebutuhan kami. Dan keluarga kami serahkan semua kepada Tuhan. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja sekali di depan, Engkau juga memberkati mereka kesehatan yang prima. Ya mohon anugerah Tuhan, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan yang meninggal juga semakin berkurang, bahkan melalui vaksin bisa berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang kita diam katakan amin. Tuhan memberkati.